Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian secara terminologi kadang-kadang satu istilah yang sudah dibakukan dalam satu disiplin ilmu terjadi perebutan istilah. Ilmu yang lain juga menggunakan istilah yang sama. Nah, dari situ kita harus mewaspadai, ini maknanya berbeda. Hakikat dalam ilmu nahwu artinya makna yang sesungguhnya, bukan makna majaz. Duduk itu hakikatnya, makna yang hakikat adalah hakiki adalah ketika bokong kita nempel di kursi. Saya duduk di kursi, bokong saya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, itu bukan berarti bokongnya Belanda nempel di Indonesia, tapi maknanya Oke. Ketika seorang pengacara minta cerita dari awal bagaimana perkara ini, dalam rangka dia ingin mengetahui duduk perkara, bukan bokong perkara. Iya. Ceritanya dari mana asal muasalnya? Kok bisa terjadi kasus seperti ini? Anda bisa jadi tersangka tuh bagaimana asal muasalnya? Supaya jelas pembelaannya. Nah, itu makna dari suatu istilah sendiri juga masih perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disiplin ilmu yang lain. Dalam ilmu tauhid namanya al-haq dan haqiqah, itu adalah Tuhan. Al-haq itu kebenaran, itu siapa? Ya Tuhan. Dalam fisika namanya hakikat, itu adalah inti atom. Anggap teman sih. Ya itulah berebut istilah. Nah makanya kita seringkali dalam kajian-kajian keagamaan, istilah haram dalam ilmu tajwid itu artinya tidak boleh, bukan berdosa. Yang haram dibaca panjang, mad itu harus satu ketukan mad. Ada mad tobi, ada mad kokosan ya. Nah, iya. Wayahrumu itu artinya tidak boleh, bukan haram. Kesimpulannya apa? Kalau kamu baca Quran nggak pakai tajwid, panjang pendeknya salah, dosa. Masa orang baca Quran salah dosa? Jadi nggak usah baca lagi gitu. Terusin baca. Nanti lama-lama juga bener kok. Gimana sih? Tahu nggak usah baca lagi. Terjadi begitu nggak? Begitu lapangannya. Baca Quran dosa kan kalau tidak benar tajwidnya. Jadi nggak usah baca lagi. Dalam proses belajar, ya dia banyak salah baca, terus dosa gitu. Cerdas tertampak sudah. Ya itu persoalannya, kita tidak memahami terma-terma itu, tidak paham. Iya. Bahkan sampai haram itu sendiri, artinya saya katakan bahwa haram itu bukan tidak boleh. Al-haram, al-hurmah, itu sudah diadopsi bahasa Indonesia menjadi penghormatan. Makanya dengan hormat, bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Taufik, ya, Bupati Indramayu yang saya hormati, bahwa kan dengan hormat, bikulli ihtiram, itu namanya tuh hormat. Haram itu terhormat. Masjidil Haram itu bukan masjid tidak boleh, tapi masjid terhormat, terbit yang mulia.
Seorang kiai kita panggil al-muhtaram. Al-muhtaram itu hormat. Jadinya yang terhormat, bukan kiai tidak boleh. Sejak kapan haram tidak boleh? Nah itu kan dalam terminologi kita punya kajian-kajian yang lebih mendetail lagi. Asal usulnya bagaimana, akar katanya bagaimana, muncul istilah tahun berapa, yang mencetuskan siapa. Itu bukan sedikit, ini ilmu pengetahuan. Tanpa begitu, tanpa terminologi, ilmu tidak punya password, nggak bisa membuka. Dan terminologi masih jarang dipelajari orang di Indonesia loh. Itu makanya banyak pertengkaran, salah paham.